Tahukah Anda mengapa kebanyakan pria tidak pernah berhasil mendapatkan rasa hormat sejati dari seorang wanita? Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kebenarannya sangat kejam. Rasa hormat tidak didapatkan dengan hadiah, pujian, atau perhatian terus-menerus. Dan kebanyakan pria benar-benar salah tentang hal itu. Anda mungkin melakukan semuanya dengan benar, seperti yang Anda pikirkan, tetapi dia tetap melihat Anda sebagai orang biasa, atau lebih buruk lagi, seseorang yang diremehkannya. Bab-bab di komentar dan deskripsi. Lewati versi singkat jika Anda mau. Intinya, rasa hormatnya datang saat Anda berhenti menyesuaikan diri dengan harapannya terhadap orang lain dan mulai menetapkan aturan Anda sendiri. Penelitian dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa wanita secara tidak sadar menilai pria berdasarkan tingkat otonomi emosional, konsistensi, dan batasan yang jelas, bukan berdasarkan pesona atau penampilan mereka. Disitulah kebanyakan pria gagal tanpa menyadarinya. Pikirkanlah, berapa kali Anda mengalah hanya untuk menghindari konflik atau merasa cemas mencoba mendapatkan perhatian? Perilaku ini mengirimkan pesan yang tak terlihat tetapi kuat. Saya tidak menghargai diri saya sendiri, jadi Anda juga tidak perlu. Dan justru pada saat inilah rasa hormatnya berkurang. Bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena kurangnya ketegasan. Bagian yang tidak pernah diceritakan siapapun adalah bahwa rasa hormat sejati tidak datang dari menunjukkan terlalu banyak minat, atau dari mencoba menjadi pria yang sempurna. Rasa hormat sejati lahir ketika Anda tetap jujur, konsisten, dan yang terpenting, tidak terduga, dengan cara yang membuatnya merasa dia tidak dapat mengendalikan Anda. Ini adalah kontras psikologis yang menciptakan ketegangan magnetik. Dia mulai mengamati Anda, menghargai kehadiran Anda, dan memahami bahwa Anda adalah pria yang tidak mudah tunduk pada apapun. Dan inilah rahasia yang paling kontroversial. Seringkali, saat seorang wanita benar-benar mulai menghormati Anda adalah saat yang sama ketika Anda memutuskan untuk berhenti mencoba menyenangkan dia sepanjang waktu. Dan itu menyakitkan karena menantang semua yang Anda yakini tentang cara memenangkan hati seseorang. Tetapi kabar baiknya adalah, ketika Anda memahami prinsip ini, rasa hormat tidak hanya muncul, tetapi juga tetap dalam dan tulus. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya, bagaimana dia mempersepsikan sinyal-sinyal ini, dan mengapa kebanyakan pria tidak pernah memperhatikan pemicu psikologis kecil namun kuat ini yang mengubah persepsinya tentang Anda. Jika Anda pernah merasa diabaikan, diremehkan, atau tidak aman sebelumnya, perhatikan baik-baik, karena semuanya akan berubah mulai saat ini. Pertama, berhentilah selalu tunduk. Kebanyakan pria berpikir bahwa terlalu mudah setuju akan membuat wanita menghormati mereka. Tetapi mereka yang benar-benar mendapatkan rasa hormat justru melakukan hal sebaliknya. Pria yang menetapkan batasan yang jelas dan tidak menuruti semua permintaan wanita adalah pria yang mendapatkan rasa hormat sejati. Ketika Anda terus-menerus mengalah, otak Anda mengirimkan sinyal yang secara tidak sadar dia persepsikan. Dia tidak menghargai dirinya sendiri, jadi saya tidak perlu menghargainya. Secara psikologis, ini mengaktifkan apa yang kita sebut prediksi penghargaan. Jika Anda selalu mengatakan ya, tidak ada ketegangan, tidak ada tantangan, dan otaknya berhenti memberikan nilai pada kehadiran Anda. Dia mulai menganggap Anda sebagai orang yang mudah ditebak, mudah didapatkan, seseorang yang tidak membawa hal baru atau keamanan emosional yang nyata. Di sisi lain, ketika Anda mempertahankan batasan yang tegas, Anda menciptakan kontras. Kontras ini memicu perhatian, rasa ingin tahu, dan bahkan semacam rasa gugup yang positif. Unsur-unsur penting agar rasa hormat muncul. Bayangkan adegan ini. Dia selalu tersedia, menerima segalanya, mengejar pesan, mengalah untuk menyenangkan. Tanpa disadari, dia merasa kekurangan ruang dan otonomi darinya, dan rasa hormat berkurang. Sekarang, bayangkan pria lain. Dia tidak langsung merespons, memiliki rutinitasnya sendiri, menjelaskan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dia langsung menyadari bahwa dia menghargai dirinya sendiri, dan tiba-tiba dia menjadi sosok yang berkesan. Mulailah.
Tetapkan batasan yang jelas dalam situasi sehari-hari yang kecil. Katakan tidak tanpa rasa bersalah. Tolak permintaan yang tidak ingin Anda lakukan dan pertahankan rutinitas Anda. Amati reaksinya. Rasa hormat tumbuh ketika Anda tetap jujur pada diri sendiri. Jangan mencoba terlihat kasar atau tidak peka. Jebakan terbesar adalah melebih-lebihkan dan menjadi terlalu dingin, mengacaukan rasa hormat dengan rasa takut atau ketidakpedulian. Contoh alami, saya tidak bisa pergi hari ini, tetapi mari kita jadwalkan hari lain yang cocok untuk kita berdua. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda berhenti menuruti keinginannya, persepsinya terhadap Anda secara otomatis berubah? Bagikan pengalaman Anda. Selanjutnya, kita akan menemukan bagaimana tindakan sederhana menggunakan keheningan secara strategis dapat semakin meningkatkan rasa hormat yang dia rasakan terhadap Anda. Kedua, kekuatan keheningan. Kebanyakan pria berpikir bahwa menanggapi setiap pesan secara langsung menunjukkan ketertarikan, tetapi mereka yang benar-benar menginspirasi rasa hormat memahami bahwa keheningan strategis berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Pria yang menguasai keheningan, yang tidak selalu tersedia, menciptakan persepsi nilai dan kendali yang membuatnya mudah diingat. Ketika Anda menanggapi setiap notifikasi secara langsung, Anda, tanpa disadari, wanita memberi sinyal kecemasan dan ketergantungan emosional. Otak wanita menganggap keterprediksian dan ketersediaan yang berlebihan sebagai tanda nilai rendah. Tidak ada ketegangan atau antisipasi. Secara psikologis, wanita tertarik pada konsistensi yang dikombinasikan dengan otonomi. Ketika seorang pria tidak selalu hadir, ia memicu rasa ingin tahu dan memperkuat gagasan bahwa perhatiannya berharga. Keheningan bertindak sebagai kontras, menghasilkan harapan, meningkatkan minat, dan memungkinkannya untuk menilai kembali perilakunya terhadap Anda. Bayangkan adegan ini. Dia membalas setiap pesan dalam hitungan detik, memeriksa setiap detail, mencoba untuk tetap terhubung. Dia merasakan tekanan dan, secara paradoks, kehilangan minat. Sekarang bayangkan pria lain. Dia membaca, berhenti sejenak, membalas ketika tepat, mempertahankan rutinitasnya, dan mempertahankan energinya. Dia secara otomatis menganggapnya sebagai orang yang aman, mandiri, dan bernilai tinggi. Dan rasa hormat tumbuh hampir tanpa usaha. Terapkan jeda kecil yang disengaja. Tunggu beberapa jam untuk membalas. Jaga kehidupan Anda tetap aktif di luar ponsel Anda dan pilih momen yang tepat untuk berkomunikasi. Amati bagaimana persepsinya berubah seketika. Hindari berlebihan. Sikap terlalu jauh atau terlalu dingin dapat diartikan sebagai ketidakpedulian total, bukan penghargaan. Contoh alami. Saya melihat pesan Anda. Saya menyukai apa yang Anda katakan. Saya akan membalas lebih baik nanti, karena saya sedang menangani beberapa hal di sini sekarang. Pernahkah Anda mencoba untuk tidak membalas segera dan memperhatikan perbedaan sikapnya? Bagikan pengalaman Anda. Pada poin berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana otonomi emosional yang radikal dapat mengubah tidak hanya rasa hormat, tetapi juga daya tarik yang dia rasakan terhadap Anda. Perhatikan baik-baik. Apa yang akan saya ungkapkan akan menantang semua yang Anda yakini tentang kehadiran. Ketiga, otonomi emosional yang radikal. Kebanyakan pria percaya bahwa menunjukkan kerentanan terus-menerus membuat wanita mendekati mereka, tetapi mereka yang benar-benar dihormati wanita menunjukkan kemandirian emosional total. Pria yang mempertahankan kendali atas emosinya, yang tidak bergantung pada validasi wanita, adalah orang yang menciptakan rasa hormat yang tulus. Ketika Anda bereaksi secara emosional terhadap setiap situasi, setiap kata yang dia ucapkan, atau setiap keheningan, dia secara tidak sadar menganggap Anda tidak stabil, bergantung, dan dapat diprediksi. Otak wanita mengidentifikasi ini sebagai keamanan rendah dan nilai rendah. Di sisi lain, ketika Anda menjaga keseimbangan emosional, bahkan di saat-saat tegang atau perselisihan, Anda memancarkan stabilitas, kepercayaan diri, dan kekuatan batin, kualitas yang menciptakan rasa hormat seketika. Otonomi ini menghasilkan dinamika psikologis.
Dia mulai bertanya-tanya bagaimana Anda mempertahankan ketenangan dan konsistensi itu, dan secara otomatis menghargai kehadiran Anda. Itulah perbedaan antara seseorang yang dia hormati dan seseorang yang dia abaikan begitu saja. Bayangkan bagaimana jadinya. Banyak pria menderita karena pesan yang tidak dibalas, argumen, atau penolakan kecil dan membiarkan situasi ini memengaruhi suasana hati mereka, menjadi cemas atau keras kepala. Pada saat yang sama, pria lain, dengan otonomi emosional, mempertahankan rutinitas, fokus, dan energinya, tanpa membiarkan ketegangan eksternal kecil mengubah sikap atau suasana hatinya. Dia menyadari kontras ini hampir seketika, bukan karena dia acuh tak acuh, tetapi karena dia tidak membiarkan apapun mengendalikan keseimbangan batinnya. Latih pengendalian diri. Identifikasi pemicu yang membuat Anda kehilangan kesabaran atau mendambakan persetujuan. Amati pemicu tersebut tanpa bereaksi secara impulsif. Pertahankan kebiasaan, rutinitas, dan energi Anda secara konsisten, bahkan ketika hal itu menguji batas atau memprovokasi reaksi. Kembangkan pikiran internal yang memperkuat otonomi emosional Anda, terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa nilai Anda tidak bergantung pada perhatian atau persetujuannya. Hindari berlebihan. Berpura-pura acuh tak acuh atau sepenuhnya menekan perasaan yang sebenarnya dapat menciptakan keterputusan dan merusak keintiman. Kuncinya adalah keseimbangan, kehadiran emosional tanpa ketergantungan, sebuah pemikiran sederhana untuk diulang dalam hati. Kestabilan saya tidak bergantung pada siapapun, hanya pada diri saya sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dia bereaksi berbeda ketika Anda tetap tenang dalam situasi yang biasanya akan menyebabkan pria lain kehilangan kendali? Bagikan pengalaman Anda. Pada poin berikutnya, kita akan membahas ketidakpastian yang terkendali. Bagaimana perubahan halus dalam perilaku Anda meningkatkan nilai dan rasa hormat hampir seketika. Bersiaplah. Ini akan menantang semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang menjadi dapat diprediksi dan dapat diandalkan. Keempat, tidak dapat diprediksi atau dimanipulasi. Kebanyakan pria berpikir bahwa menjadi dapat diprediksi dan selalu setuju akan menjamin rasa hormat, tetapi mereka yang benar-benar membuatnya menghargai Anda tahu bahwa dapat diprediksi membunuh minat. Pria yang berkesan adalah orang yang mempertahankan logikanya sendiri, tidak membiarkan dirinya dimanipulasi, dan menciptakan inkonsistensi strategis kecil yang menunjukkan bahwa dia tidak dapat dikendalikan. Ketika Anda selalu bertindak dengan cara yang sama, menanggapi segala sesuatu dengan segera, dan tidak pernah menantang harapan, dia akan belajar untuk memprediksi Anda. Hal ini menimbulkan kebosanan dan persepsi harga diri yang rendah. Secara psikologis, otak perempuan. Nino bereaksi terhadap hal-hal baru dan ketidakpastian. Perubahan kecil dalam perilakunya menciptakan ketegangan positif, merangsang perhatian, dan meningkatkan rasa hormat. Pada saat yang sama, tunjukkan bahwa Anda tidak mudah dimanipulasi, bahwa keputusan Anda didasarkan pada kehidupan Anda sendiri dan bukan pada persetujuannya. Ini memperkuat otonomi dan stabilitas emosional. Keseimbangan antara konsistensi internal dan ketidakpastian eksternal inilah yang membuat seorang pria benar-benar tak terlupakan. Pikirkan pria-pria yang Anda kenal, selalu melakukan apa yang diharapkan, selalu mengalah, selalu dapat diprediksi. Sekarang, amati pria yang mempertahankan ritmenya sendiri, secara halus mengubah rencana, dan tidak membiarkan setiap ujian darinya menentukan energinya. Dia membangkitkan rasa ingin tahu dan kekaguman, hampir tanpa usaha. Sadarilah kenyataan. Perubahan strategis kecil membuat semua perbedaan. Pilih respons Anda. Ubah sikap kecil sehari-hari. Pertahankan rutinitas Anda terlepas dari reaksinya, dan jangan pernah secara otomatis menyerah pada ujian atau provokasi. Inilah esensi dari menjadi tak terlupakan. Hindari berlebihan. Mencoba untuk terlalu tidak terduga atau manipulatif menciptakan ketidaksesuaian dan merusak kepercayaan. Ketidakpastian harus alami, bukan dipaksakan. Berikut adalah pemikiran sederhana yang dapat Anda terapkan. Hidup saya tidak bergantung pada reaksinya, hanya pada pilihan saya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana reaksinya ketika Anda tidak sesuai dengan harapannya? Bagikan di kolom komentar.
Pada poin selanjutnya, kita akan melihat bagaimana memprioritaskan hidup Anda sendiri di atas mencari persetujuan tidak hanya mengubah rasa hormat, tetapi juga daya tarik dan keinginan. Dan perhatikan baik-baik. Teknik terakhir akan sepenuhnya mengubah bagaimana Anda dipandang hampir seketika. Kelima, prioritaskan hidup Anda di atas mencari persetujuan. Kebanyakan pria berpikir bahwa terus-menerus menyenangkan wanita akan membuatnya menghormati Anda, tetapi mereka yang benar-benar dikagumi wanita memiliki prioritas mereka sendiri dan tidak hidup mengejar persetujuan. Pria yang berkesan adalah pria yang menjaga tujuan, hobi, dan kehidupan sosialnya tetap aktif, terlepas dari seberapa hadir atau perhatian wanita tersebut. Ketika Anda mencurahkan seluruh energi Anda untuk mencoba mendapatkan persetujuan, nilai Anda yang dirasakan akan langsung turun. Secara psikologis, pikiran wanita mengaitkan ketergantungan emosional dengan prediktabilitas dan status rendah. Dia secara tidak sadar menganggap bahwa Anda bersedia mengorbankan waktu, energi, dan minat Anda hanya untuk menyenangkannya. Di sisi lain, ketika Anda menjaga kehidupan Anda sendiri tetap aktif, Anda menciptakan kontras dan ketegangan positif. Dia merasa bahwa waktunya berharga, bahwa Anda tidak selalu tersedia untuk memenuhi permintaan apapun, dan bahwa perhatian Anda adalah hadiah, bukan jaminan. Pendekatan ini mengaktifkan persepsi kemandirian, kekuatan, dan integritas, pilar-pilar rasa hormat yang tulus. Bayangkan skenarionya. Banyak pria membatalkan janji dengan teman-teman, menghindari hobi, atau selalu menyediakan waktu untuknya, berpikir bahwa ini akan membuatnya mengagumi mereka. Dalam jangka panjang, dia melihat ini sebagai kurangnya tujuan pribadi dan membiarkan rasa hormat memudar. Sekarang, pikirkan pria lain. Dia mempertahankan rutinitasnya, mengerjakan proyek-proyeknya, bersosialisasi, dan berinteraksi dengannya pada waktu yang tepat. Dengan mudah, dia mulai menghargai setiap interaksi karena dia menunjukkan kehidupannya sendiri, kepercayaan diri, dan konsistensi. Mulailah dengan menerapkan perubahan kecil. Pertahankan komitmen dan hobi Anda, bahkan ketika dia mengharapkan Anda untuk selalu tersedia. Kembangkan tujuan yang jelas untuk karir atau proyek pribadi Anda. Bagikan pencapaian Anda tanpa mencari validasi eksternal. Dia akan mulai menganggap bahwa Anda jujur, tulus pada diri sendiri, dan karena itu layak dihormati. Hindari kesalahan umum dengan sepenuhnya menjauhkan diri atau mengabaikan kehadirannya. Ini menciptakan keterputusan, bukan rasa hormat. Keseimbangan antara fokus pada hidup Anda dan perhatian selektif adalah kunci daya tarik yang langgeng. Sebuah ungkapan untuk dihayati, hidupku terus berjalan terlepas dari persetujuan eksternal apapun. Pernahkah Anda mencoba memprioritaskan tujuan dan hobi Anda dan memperhatikan perbedaan dalam perilakunya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar dan deskripsi. Sekarang Anda memiliki 5 langkah penting untuk membangkitkan rasa hormat yang sejati. Dan ingat, menguasai keterampilan terakhir ini adalah yang mengubah bukan hanya rasa hormat, tetapi juga bagaimana dia merasakan daya tarik dan kekaguman terhadap Anda secara mendalam dan langgeng. Kebenaran yang jarang ingin didengar oleh pria dan yang bahkan tidak akan diakui oleh sebagian besar pria kepada diri mereka sendiri adalah ini. Wanita yang benar-benar akan menghormati Anda tidak akan pernah jatuh cinta pada pria yang selalu tersedia, yang menuruti setiap keinginannya, atau yang hidup untuk menyenangkan dirinya. Rasa hormat yang tulus lahir dari persepsi otonomi, kekuatan, dan tujuan pribadi. Dan ya, ini sering berarti Anda perlu berhenti disukai untuk benar-benar dihargai. Pikirkanlah. Berapa banyak pria yang menghabiskan bertahun-tahun mencoba mendapatkan perhatian dengan pesan, hadiah, dan pujian dan tetap merasa tidak terlihat? Alasannya sederhana dan brutal. Mereka mengacaukan minat sesaat dengan rasa hormat yang mendalam. Dia mungkin menyukaimu, menganggapmu lucu atau menawan, tetapi selama kamu tidak memiliki batasan yang jelas, otonomi emosional,